Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan keterkaitannya pada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Bersama saya, Dik Trianwar, CGP Angkatan 9 dari SMAN 2 Cikampek akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 A8. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seorang pendidik harus menjadi teladan murid dan harus bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Modul yang saya pelajari adalah tentang budaya positif, di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat menumbuhkan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi terdiri dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal pada manusia biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini, guru harus menumbuhkan motivasi internal pada murid. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, maupun manajer. Sebagai guru, kita harus menempatkan posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Yang berikutnya adalah keyakinan sekolah maupun kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah maupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kaitan materi budaya positif dengan materi yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan materi budaya positif terhadap materi nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang terakhir adalah kaitan materi budaya positif dengan materi visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak mendorong terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang memandu refleksi. Yang pertama adalah,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari segitiga restitusi. Ternyata dengan menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, mereka lebih menyadari kesalahan dan ingin memperbaiki diri dengan penuh kesadaran. Pertanyaan berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Banyak pengalaman yang merupakan aksi nyata dari konsep inti yang dipelajari, misalnya membangun keyakinan kelas dengan diskusi bersama murid, menangani kasus murid yang melakukan pelanggaran dengan langkah segitiga restitusi. Dengan melakukan budaya positif, fokus saya terhadap murid menjadi lebih tinggi, sesuai yang diharapkan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga saya lebih termotivasi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol saya biasanya dalam posisi teman atau pemantau. Saya merasa tidak enak jika harus menghukum murid, namun tidak tahu caranya agar murid bisa memperbaiki kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa lebih tenang karena melihat murid mampu memperbaiki kesalahan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan memposisikan saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya cukup sering mempraktekkan salah satu dari tahapan segitiga restitusi, namun hanya tahap validasi tindakan kesalahan. Cara yang saya lakukan adalah terus menginvestigasi kronologis dari tindakan kesalahan yang dilakukan oleh murid, sehingga terkadang murid tidak nyaman dan bahkan tetap mengulang kesalahan yang sama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal penting lainnya untuk dipelajari adalah bagaimana cara melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah, agar menjadi sesuatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Demikian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lakukan praktik baik.